mulai kok anunya kok waktunya ibu. Oh, mana no. Oke, kita mulai nanti Jordan kalau ada yang minta di-admit silakan di-admit ya. Oh iya, baik, Pak. Mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita sampai di mana ya? Saya kok lupa ini apa namanya apa materi kita. Di sistem persamaan sudah ya? Sistem persamaan simultan? Halo? Iya Pak, sudah. Sudah sampai identifikasi atau baru mulai? Halo? Untuk sistem persamaan simultan sudah sampai identifikasi? Belum sepertinya, Pak. Oke, kalau gitu kita sekilas ya. Nanti kalau ada yang sudah dijelaskan tolong saya diberitahu ya. Ya, mohon maaf ada petugas listrik nyatet meteran. Oke, jadi kelihatan ini filenya? Seemingly unrelated regression ya. Lihat, Jadi Pak. secara garis besar ya sebuah fenomena itu kemudian dimodelkan ya. Nah, hasil pemodelannya itu tergantung dari fenomenanya. Artinya apa? Kalau memang fenomenanya itu simple, ya modelnya simple. Nah, simple dalam bahasa kita ya regresi persamaan tunggal. Ya. Oke, ya. Kemudian, nah kalau memang fenomenanya itu tidak simple atau kompleks, ya, maka ya pemodelannya mengikuti. Artinya persamaan yang dilibatkan dalam sebuah model ya lebih dari satu. Nah, persamaan tersebut ada yang saling terkait, ya. Ada yang memang walaupun persamaannya banyak, tetapi tidak ada kaitan. Jadi walaupun persamaannya lebih dari satu, tetapi kalau memang tidak ada keterkaitan antara persamaan yang satu dengan persamaan yang lain,
ya masih disebut dengan single equation. Sebagai contoh, kalau misalnya kita membuat model fungsi produksi fungsi produksi PT Semen Indonesia, Semen Gresik misalnya. Kemudian yang kedua membuat model fungsi produksi PT Semen Semen Merah Putih misalnya. Kemudian membuat lagi model fungsi produksi semen Indosmen. Nah, karena antara perusahaan yang satu dengan yang lain ini tidak ada keterkaitan, maka masing-masing fungsi tidak ada keterkaitan juga. Jadi walaupun kita punya 3 buah persamaan fungsi produksi, maka karena di antara 3 persamaan tadi tidak ada keterkaitan, ya berarti masing-masing diestimasi seperti halnya single equation. Yang pertama ya. Yang kedua adalah sistem persamaan yang disebut dengan SUR ya, seemingly unrelated regression. Nah, ya, ini. Nah, SUR itu seperti ini. Tolong Jordan ya, saya diingatkan, Pak, tolong share filenya gitu ya di baik Classroom biar saya ingat saya nge-share. Oh iya Pak, baik. Enggak apa sih dicabut aja saya Pak, tolong ya. Iya Biar baik saya Pak. lupa. Nah, yang kedua ini seemingly unrelated regression ya. Regresi yang seolah-olah tidak berhubungan. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada dua Z ya, Z1, Z2. Ini seolah-olah juga nggak ada hubungannya ini. Yang nampak di mata kita nggak ada hubungan. Ya. Baru kalau kemudian ada keterangan lain bahwa antara variabel respon ya Y1 dan Y2 berkorelasi. Misalnya ya, kemarin saya presentasi kemarin waktu saya nggak ngajar itu saya presentasi di mengenai indikator makroekonomi di kota Mojokerto. Salah satu yang dilihat adalah prosentase besarnya pengeluaran untuk food dan non-food. Nah, indikator kemajuan sebuah masyarakat adalah apabila besaran dari non-food itu lebih besar daripada yang food. Kalau sampai pengeluaran kita itu lebih banyak di food, ya di makanan, menunjukkan bahwa ekonomi kita masih menengah ke bawah gitu ya. Kalau pengeluaran kita justru lebih banyak di non makanan, semakin besar kontribusi sektor non food menunjukkan kesejahteraan yang semakin baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya Y1 ini food, Y2 ini non food, ya berarti kan ada korelasi ya bahwa antara Y1 dan Y2 itu ya 100%. Kalau Y1-nya 40%, ya Y2-nya 60% kalau share ya. Artinya apa? Antara Y1 dan Y2 ini berkorelasi. Nah, kalau Anda sudah pernah belajar multivariate regression atau di rancangan percobaan ada ANOVA, ada MANOVA. Ya. Sudah belajar desain eksperimen ya? Rancangan percobaan? Desain eksperimen sudah ya? Sudah Pak. Nah, ada ANOVA, ada MANOVA ya. Apa yang membedakan antara ANOVA dengan MANOVA? Ya, salah satunya kan apa? Variabel responnya lebih dari 1 dan diantaranya ada korelasi. Sama dengan di sini. Nah, cuma yang membedakan antara konsep SUR dan konsep multivariate regression adalah di X-nya. Di X-nya. Kalau di SUR, X-nya ini boleh sama, boleh beda.
antara persamaan yang satu dengan persamaan yang lain. Sementara di multivariate regression, setiap persamaan itu harus mempunyai X yang sama. Nah, nanti kita bedakan di mana letak bedanya antara konsep SUR dan konsep multivariate regression. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem persamaan simultan atau simultaneous equation yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau ini keterkaitannya antara persamaan ya. Nah, kalau di dalam memang ada banyak kata hubungan atau korelasi ya. Jadi tolong dibedakan ya antara adanya korelasi antara variabel respon persamaan yang satu dengan persamaan yang lain. Nah, itu berarti SUR. Tapi kalau ada kata-kata juga adanya korelasi antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Namanya autokorelasi. Jadi ada beberapa kata tentang korelasi. Ada autokorelasi berarti adanya korelasi antar pengamatan dalam sebuah persamaan. Jadi antara Y1 dan Y2 tapi dalam persamaan yang sama. Tapi kalau yang di sini Y1 itu adalah variabel respon. Ke-1, Y2 variabel respon kedua. Kalau yang autokorelasi itu apa? Pengamatan ke-1 dan pengamatan kedua. Oke, nah sekarang yang simultan itu hubungannya dua arah. Jadi di sini ya pada persamaan yang satu Y1 sebagai variabel respon, Y2-nya variabel independen. Di persamaan yang kedua berbalik fungsi. Y2-nya sebagai variabel respon atau dependen, Y1-nya independen. Y3-nya independen. Di persamaan yang ketiga, Y3-nya independen, Y3-nya dependen ya. Kemudian Y2 dan Y1. Y2-nya independen. Nah, oke, yang sudah kita bahas yang simultan ya. Yang SUR sudah kita bahas? Halo? Yang SUR sudah kita bahas? Halo? Apakah yang SUR sudah kita bahas? Ya sudah, Pak. SUR sudah ya? Oke. Kalau sudah ya kita lewati ya. Oke. Kemudian, nah ini yang membedakan antara apa? Antara simultan multivariate regression dengan SUR ya. Jadi pada saat kita menggunakan SUR ya, maka menyusun Z-nya itu ke bawah. Ya. Jadi ini adalah vektor Z untuk respon pertama ya, kedua dan seterusnya yang sampai ke F ke bawah. Sehingga Z-nya itu masih berupa vektor. Ya. Ini. Sementara kalau di multivariate regression menyusun Y-nya itu ke kanan. Sehingga Y-nya berupa matriks. Jadi perbedaan yang esensial antara SUR dengan multivariate regression adalah yang pertama menyusun VJ, ya, variabel respon. Kalau di SUR menyusunnya itu ke bawah. Sehingga Y-nya masih berupa vektor. Sementara kalau di multivariate regression menyusun Y-nya itu ke samping sehingga Y-nya berupa matriks. Ya, itu yang untuk Z ya. Sedangkan untuk X, nah ini.
Kalau di SUR menyusun X-nya seperti ini. Ini X miliknya persamaan pertama. Ini X miliknya persamaan kedua. Ini X miliknya persamaan ke M. Sementara kalau di multivariate regression, X-nya ya cuma satu. Karena apa? Karena setiap persamaan di dalam multivariate regression itu mempunyai X yang sama. Sehingga X-nya cuma satu ini. Sementara di SUR menyusun X-nya seperti ini. Itu perbedaan yang kedua ya. Oke. Nah, kemudian estimasi parameternya kalau menggunakan SUR ya betanya masih vektor ya. X transpose omega inverse X inverse X transpose omega inverse Y. Nah, inilah matriks varian kovarian dari error. Oke. Itu yang mengenai SUR ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang SUR? Jadi kalau SUR itu estimasi parameter untuk ini ya. Matriks omega inilah ya. Matriks omega inilah yang mengakomodasi adanya keterkaitan antar persamaan. Adanya keterkaitan antar persamaan itu diakomodasi oleh matriks omega ini. Kalau kita lihat di sini omega itu kan ini kan ya, ini. Nah, sigma 11 itu adalah varian error untuk persamaan pertama. Sigma 22 itu varian error untuk persamaan yang kedua. Sigma mm itu adalah varian error untuk persamaan ke M. Sementara yang di luar diagonal ya, sigma 12 berarti koovarian. Koovarian error persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini berarti koovarian error persamaan pertama dan persamaan ke M dan seterusnya gitu ya. Jadi adanya koovarian antar persamaan inilah ya, yang dianggap mewakili atau mengakomodasi adanya keterkaitan antar persamaan antar variabel respon. Nah, tentang istilah ya. Jadi SUR itu ditemukan atau diinisiasi oleh Zellner ya, tahun berapa ya? Tahun saya punya jurnalnya ini. Zellner tahun ini. Zellner itu menulis dalam Journal of American Statistics Association ya. Jadi JASA tahun 62. Jadi Pak Zellner ini menulis tentang seemingly unrelated regression itu di tahun 62 di jurnal JASA. Nah, dia menamakan SUR ya. Nah, kemudian estimasi parameternya, nah, kalau modelnya seperti ini, maka konsepnya adalah konsep GLS, konsep general least squares. Nah, oleh karena itu tentang istilah itu ya, ada yang menamakan bahwa SUR itu adalah modelnya. Estimasi parameternya namanya GLS, general least squares. Tetapi ada juga yang menyebutkan ya SUR itu sebuah model sekaligus
nama dari estimatornya. Ya, tergantung ya. Tergantung kita menamakannya. Tetapi konsep yang digunakan memang konsep GLS, konsep general least squares. Artinya apa? Dari aspek statistik, kalau kita masih menggunakan general least squares yang belakangnya masih least squares, jadi metode estimasinya dikatakan ada yang menamakan konsepnya konsep GLS, general least squares. Nah, karena kita masih menggunakan konsep least squares, maka setiap persamaan di dalam model harus mengikuti asumsi klasik dalam regresi klasik. Jadi distribusi errornya untuk persamaan pertama harus normal, ya. Kemudian tidak ada autokorelasi, ya. Tidak ada heteroskedastisitas, gitu. Ya. Jadi karena kita masih menggunakan konsep least squares, maka konsep di sini ini kan varian kovarian dari error, ya. Ini tadi saya katakan ini adalah varian kovarian error dari persamaan pertama. Ya. Kalau dikalikan sebuah matrik identitas itu menunjukkan bahwa yang ada hanya di unsur diagonal utama. Artinya variansnya sama, kemudian unsur-unsur di luar diagonal 0. Kok variannya 0, menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi. Sehingga kalau misalnya omega itu kan ukurannya MT dikali MT. M itu banyaknya persamaan, T itu dikali banyaknya pengamatan. Ya. Kalau misalnya di persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ke M, terjadi heteroskedastisitas. Atau terjadi kasus adanya autokorelasi. Maka matriks omega ini tidak bisa direkayasa menjadi matriks sigma Kronecker I. Ya, karena ini enggak I nanti di sini. Ini matriks identitas atau I itu dikarenakan pada persamaan pertama terjadi independen dan identik. Pada persamaan yang kedua juga identik independen. Pertanyaannya, andaikan di dalam SUR kemudian terjadi autokorelasi atau terjadi heteroskedastisitas, maka ini tidak tidak identitas. Maka matriks omega ini tetap ukurannya MT kali MT, nggak bisa direkayasa menjadi sebuah matriks sigma Kronecker I. Jadi kalau misalnya ya, nah ini pernah saya coba untuk membuat sebuah metode yang SUR tetapi ada heteroskedastisitas. Saya namakan metodenya W-SUR, ya. W itu
dulu waktu zamannya itu masih belum ada paten-paten gitu ya. Coba saya patenkan ya. Jadi B itu inisial saya misalnya. Tapi waktu itu saya menganggapnya W-nya itu weighted sur gitu. Waktu itu masih belum banyak jurnal, jadi kita belum mengarah ke sana. Nah, tapi ya banyak. Dampaknya apa ya, Mas? Omega ini ukurannya masih besar, MT kali MT. Nah, apa dampaknya kita kalau matrik omega ini juga besar? Mencari inverse-nya ini susah. Ya, mencari inverse sebuah matriks yang ukurannya besar. Bayangkan kalau misalnya persamaannya 10, kemudian pengamatannya 50, kan berarti 500 kali 500 diinverskan. Nah, okay. Jadi dari metode yang konsep CLS ini bisa dikembangkan kemana-mana. Artinya matriks omega ini bisa dalam bentuk yang lain, tidak berubah seperti ini. Atau misalnya yang dikembangkan di bukunya Green ya, itu terjadi apa yang disebut dengan terjadi autokorelasi. Autokorelasi. Maka metodenya tidak lagi GLS ya, general least square, tapi FGLS ya, FGLS. F gitu. Lupa saya dia ada di bukunya Green ya. Visible. FGLS, visible general least squares. Visible general least squares. FGLS. Oke. Oke, ini mengenai materi tentang sur ya. Sekarang kita lanjut tentang simultan ya. Simultan kita lihat di bukunya ini ya, bukunya Gujarati ya. Kita lihat bukunya Gujarati. Oke. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas ya di bukunya Gujarati mengenai sistem persamaan simultan. Contoh yang pertama adalah mengenai demand dan supply kemarin ya, demand dan supply. Bahwa di dalam realnya itu tidak ada satu barang pun yang cuma ada demand-nya ya, tanpa ada supply. Jadi ada demand, ada supply, kemudian ada persamaan yang ketiga yang namanya persamaan identitas. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam di dalam persamaan simultan ya, karena ini apa namanya dalam persamaan simultan itu terdapat dua jenis persamaan. Ya. Terdapat dua jenis persamaan. Persamaan yang pertama adalah persamaan yang ada errornya. Ini ada error ya. Error. Ini error. Persamaan yang kedua juga ada errornya. Sedangkan persamaan yang ketiga tanpa error. Nah, persamaan yang tanpa error itu disebut dengan identitas. Identitas. Ya, identity atau identitas. Ya. Jadi persamaan yang tanpa error itu disebut dengan persamaan identitas. Sifatnya deterministik. Ya. Matematis atau deterministik. Sedangkan persamaan yang terdapat error ya, disebut dengan persamaan perilaku, behavior equation. Behavior equation.
Nah, kalau ini namanya persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, kalau gabungannya ini, oke lah kita sebut dengan model. Model terdiri dari katakanlah 3 persamaan. Nah, sebuah model di dalam ekonometrika ya itu tidak boleh ini apa? Identitas ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Artinya ada sebuah model yang di sini ada identitas, tetapi ada model juga yang tanpa identitas. Misalnya ini. Nah, ini. Ini sebuah model hanya 2 persamaan tanpa identitas. Artinya apa? Kehadiran dari identitas itu boleh ada, boleh enggak. Tetapi untuk yang behavior equation, persamaan yang mengandung error itu harus ada. Harus ada. Ya. Ini sebuah contoh sebuah model yang dua-duanya behavior equation tanpa identitas. Kalau yang ini adalah sebuah contoh di mana ada 3 buah persamaan, 2 diantaranya adalah behavior equation dan yang ketiga identitas. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah semua persamaan identitas. Nah, itu nggak boleh. Semua persamaan behavior boleh. Gabungan antara behavior dengan identitas boleh. Tapi kalau semuanya identitas nggak boleh. Maksudnya ya. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan di konsep tentang behavior equation, ya, tentang persamaan simultan, ya, mana ya, di persamaan simultan yang persamaan simultan yang ini saja, yang konsep saja. Nah, yang ini ya. Di mana kalau dalam regresi Y-nya itu kan variabel respon. Ya. Nama lainnya ya variabel dependent. Dengan variabel X itu kita namakan variabel independent atau explanatory. Nah, karena di persamaan pertama dan itu Y1-nya respon, Y2-nya independen, ya. Y2 di persamaan kedua dibalik, maka penamaan variabel dependen dan independen sudah tidak layak, ya, sudah tidak layak. Nah, namanya menjadi variabel endogen dan eksogen. Ya. Namanya menjadi variabel eksogen dan endogen. Nah, yang dimaksud dengan variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh nilai variabel lain dalam model. Ya, analog dengan dependen ya, analog dengan dependen. Jadi merupakan fungsi dari variabel lain. Sedangkan variabel eksogen yang biasanya kita lambangkan dengan X ya, itu adalah variabel yang nilainya tidak ditentukan oleh nilai variabel lain. Artinya dia bukan merupakan fungsi dari variabel lain. Nah, ini eksogen. Jadi ada endogen, ada eksogen. Ya, kalau dia di sini mana endogennya? Ya Y1, Y2. Eksogennya mana ya? X1 di sini eksogen. Ya. Jadi ada endogen, ada eksogen. Kalau kita perhatikan contoh ini. Nah, ini.
Nah, variabel endogen dan eksogen itu ada yang indeksnya T, ada yang indeksnya T-1. Ada yang indeksnya T, ada yang indeksnya T-1 atau lag ya, lag. T-1 bagi lag 1. Maka kalau yang indeksnya T itu current. Jadi current endogenous variable, current exogenous variable. Jadi saya ulangi. Jadi baik itu variabel endogen maupun variabel eksogen yang indeksnya itu T itu current. Sedangkan yang indeksnya itu T-1, T-2 namanya lag. Jadi kalau endogen ya coba saya gini file lainnya. Nah, ini contoh. Nah ini. Jadi kalau endogen yang yang indeksnya T itu current. Sedangkan endogen yang indeksnya T-1 itu lag. Begitu juga eksogen. Eksogen yang indeksnya T ya exogenous lag, current exogenous variable atau lag exogenous variable. Nah, gabungan antara lag endogenous variable, current exogenous variable dan lag exogenous variable namanya predetermined variable. Variabel yang ditentukan. Ya. Itu nanti mengarah ke metode estimasi, mengarah ke metode estimasi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya ini, kalau variabel endogen yang current, itu sama dengan banyaknya persamaan dalam sistem, dalam model. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5 buah persamaan, ya kita harus punya 5 buah variabel endogen yang current. Ya, itu. Ya,
variabel umumnya ya variabel endogen itu letaknya di sebelah kiri umumnya, tapi tidak selamanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada CT, berarti di sini endogen ya, current endogen ya, tax ya, kemudian investment, YDT, YT ini, CT, T, IT, YDT, YT. Ini semua yang current endogenous variable. Kemudian di sebelah kanan ada CT-1, berarti ini LEX, endogenous variable. Kemudian ada YT di sini, YT-1. YT-1 berarti ini lag endogenous variable. Kemudian di sini ada IT, di sini ada IT-1, berarti IT-1 adalah lag endogenous variable. Kemudian yang lag yang eksogen, mana eksogen? Eksogennya apa saja? Ini tingkat suku bunga, RT tingkat suku bunga. Ya, suku bunga. Maka RT-1 ya lag exogenous variable. Lag exogenous variable. Kemudian G ya, government expenditure. Ini juga masuk current exogenous variable. Nah, jadi gabungan antara lag endogenous variable, current exogenous variable, dan lag exogenous variable itulah yang dikatakan predetermined variable. Nah, untuk sementara ini ya predetermined variable itu bersifat fixed variable. Ya, jadi exogenous variable, predetermined variable ya, itu diasumsikan sebagai fixed variable. Sementara ini. Jadi walaupun di sini ada CT, di sini ada CT-1 ya, maka CT-1 ini lag dari endogen, berarti masuk predetermined variable. Nah, dia diasumsikan fixed variable. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik. Oke. Kita kembali ke bukunya Gujarati. Kembali ke Gujarati dulu. Oke. Nah, di contoh yang di Gujarati, Kleins model ya, itu ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah persamaan, ya, berarti ada 6 variabel endogen. Ya. Kemudian ada ya consumption, investment, demand for labor itu behavior equation, sedangkan identitasnya ada 1, 2, 3 ya, ada 3 persamaan identitas. Oke. Nah, sekarang dari aspek statistik ya, bahwa di dalam sistem persamaan simultan, yang contoh konkretnya itu adalah, kita ke sini saja, ke contoh yang sederhana ini. Di sini ada Y1, di sini ada Y1. Di sini ada Y2, di sini ada Y2. Oke, pertanyaan saya, apakah asumsi klasik, classical assumption, ada nggak yang dilanggar atau tidak dipenuhi? Apakah ada asumsi klasik
classical assumption yang tidak dipenuhi atau dilanggar. PLN itu minimal dalam 3 bulan sekali harus mutu. Betul. Tapi Bapak kan tak ngomongin kan, aku senang anu kabeh, tak pindah rono kabeh. Nggih, Pak. Halo, ada yang mau jawab? Apakah ada asumsi klasik yang tidak dipenuhi? Nah, ini adalah ekonometrika versi kita, versi orang statistik ya. Jadi kalau di ekonometrika itu kan kemarin ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah spesifikasi model. Nah, itu yang spesifikasi model itu ya kita ini apa istilah orang itu apa ATM ya. ATM itu apa apa kita apa F-nya ini modifikasi, tiru apa Pak A-nya itu apa? Amati, Pak. Amati ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, gitu tugas kita. Jadi itu kita fokus kita lebih banyak di metode estimasi. Ya. Nah, di sini kita mulai bermain-main dengan metode estimasi. Bahwa kalau di regresi single equation itu apa asumsi yang tidak dipenuhi? Nah, ini pada saat Anda nanti membuat proposal untuk tugas akhir ya, itu yang namanya statistical thinking ya. Berpikir secara statistik itu harus muncul. Jadi katakanlah mulai dari sini ya. Ini ada nggak asumsi klasik yang tidak dipenuhi? Nah, apa itu ini? Di dalam classical regression, ya, di dalam regresi klasik, semua variabel yang diletakkan di sebelah kanan tanda sama dengan ya, itu harus fix variabel. Ya, yang diregresikan kita lambangkan Y, kita lambangkan X ya. Nah, X-nya itu fix variabel. Ya. Ya. Jadi di dalam classical regression ya, semua variabel yang terletak di sebelah kanan itu fix variabel. Sementara di dua persamaan ini di sebelah kanan di sini ada Y2, di sini ada Y1. Di mana Y2 dan Y1 itu random variabel. Random variabel. Nah, secara statistik kalau ini sebuah coba U-nya ini random apa fix? Ayo saya tanya. U-nya ini random atau fix? U atau error itu random atau fix variable? Random, Pak. Random. Jadi yang random itu Y sama U. Nah, kalau cuma di sini X, ya, yang di regresi klasik itu kan X ya. Yang kanan kan X saja kan. Maka karena ini adalah fix variabel, ya, tidak mungkin berkorelasi dengan variabel random. Korelasi itu hanya terjadi pada dua buah variabel random. Kalau antara fix itu kan sama dengan konstanta, sama dengan konstanta. Sebuah konstanta tidak mungkin berkorelasi dengan sebuah variabel random. Korelasinya 0. Tetapi kalau ini ada Y2 di sini, Y2 di sini, yang notabene Y2 adalah random, maka Y2 akan berkorelasi dengan U1. Y1 di sini akan berkorelasi dengan U2.
karena sama-sama random. Asumsi itulah yang tidak dipenuhi pada sistem persamaan simultan. Di dalam sistem persamaan, di dalam classical regression, antara explanatory variable yang kita lambangkan X tidak berkorelasi dengan error. Karena sifat fix variabel. Sementara di dalam persamaan simultan, ya, ada variabel Y2, ada variabel Y1, jadi variabel endogen yang berfungsi sebagai explanatory, yang bersifat random akan berkorelasi dengan error. Inilah asumsi yang tidak dipenuhi. Nah, itu problem statistik gitu ya. Itu problem statistik namanya. Baru kemudian ada problem. Nah, terus kalau misalnya itu nggak dipenuhi, terus bagaimana caranya? Kan gitu. Solusinya apa? Kalau misalnya OLS tidak digunakan, tidak bisa digunakan. Maka salah satu metodenya adalah dengan menggunakan metode 2SLS, ya, 2 state least squares. 2SLS, ya. 2SLS itu ya pertanyaan berikutnya. Ya, ini 2SLS ya. Ini sekedar ya, sekedar apa istilahnya itu konsep berpikir ya, konsep berpikir. Kalau orang-orang yang beraliran time series, ada YT di sebelah kiri, akan berusaha yang di sebelah kanan itu fix variable, digunakan konsep predetermined tadi. Makanya kemudian orang time series, variabel yang diletakkan di kanan, walaupun dia endogen ya, dikasih lag. YT-1. Coba lihat konsep-konsep tentang G-star ya. Konsep G-star, konsep apa namanya? Nanti kalau ada waktu kita lihat ya, bagaimana persamaan G-star ya. Di mana Y yang di sebelah kanan diupayakan menjadi fixed variable atau predetermined variable. Caranya gimana? Dikasih lag, ya, lag 1. Nah, orang-orang ekonometrika, ya, jadi kalau tadi SUR itu ditemukan oleh Zellner tahun 62, ya, persamaan simultan dengan metode two-state least squares itu ditemukan oleh Henry Thiel pada tahun yang hampir sama kalau nggak salah. Detail. Nah, ada Y2 di sini, ada Y1 di sini. Ini random, ini random. Oleh Henry Thiel, supaya Y2 ini menjadi predetermined, Y1 yang di sini juga predetermined, dia apa kan? Dikasih topi. Gampang kan ya? Dikasih topi. Gampang tuh, tinggal kasih topi aja kan. Ya. Setelah Y2-nya dikasih topi, Y1 dikasih topi, dia sudah dianggap tidak lagi berkorelasi dengan error. Nah, topi itu apa? Dugaan. Y2 dugaan, Y1 dugaan. Persoalannya dari mana mendapatkan Y1 topi, Y2 topi? Muncullah konsep yang namanya metode kuadrat terkecil 2 tahap. Ya, 2 tahap. Tahap yang pertama yang mencari dugaan Y2 ini, mencari dugaan Y1. Itu tahap pertama.
Nah, itu konsep-konsep tentang twisted dan ya. Oke. Sekarang itu konsep berpikir ya bahwa ada kasus, ada persoalan secara statistik bahwa ada pelanggaran asumsi di sini. Nah, kalau misalnya sekarang kita tahu bahwa Y2 ini random, Y1 random, terus kita paksa. Saya nggak mau repot-repot lah ya, pakai OLS saja. Kan boleh toh? Bisa toh, bukan boleh ya. Bisa toh. Kecuali kalau misalnya kita ini menduga gitu ya, pakai Minitab tuh di laptop, ternyata salah metode, terus laptopnya meledak, nah baru kita takut kan. Kita laptop kita nggak ada, aman-aman saja walaupun salah. Nah, jadi sebetulnya itu adalah konsekuensi. Jadi kalau kita ya di dalam statistik selalu kalau kita kalau saya ibaratkan kan tools ya, alat bahwa pada saat kita menawarkan sebuah metode, tentunya harus kita yakinkan bahwa metode saya itu lebih baik daripada metode yang sudah ada. Jadi kalau misalnya yang seringkali saya ilustrasikan itu, kita punya alat potong namanya pisau. Nah, pisau itu kalau dibuat motong kue, motong buah aman, ya, kepotong buahnya. Tapi begitu yang dipotong itu adalah kayu, ya apa bisa kita kayu yang keras, ya, yang diameternya 10 cm, kita potong pakai kayu, ya pakai pisau, nggak kepotong. Maka pisaunya dimodifikasi, dikasih gerigi. Nah, pisau yang dikasih gerigi namanya gergaji. Kan itu kan. Jadi kalau kita paksakan sebuah alat terhadap sebuah benda yang nggak cocok, ya tentunya ada risiko nggak kepotong. Nah, dalam statistik, kalau kita punya sebuah tools, kita paksakan dengan sebuah fenomena yang tidak memenuhi asumsi, maka apa konsekuensinya? Nah, konsekuensi itu kita harus mengacu ke sifat-sifat penduga yang baik. Nah, sifat-sifat penduga yang baik itu ada 3. Apa saja? Tak bias, konsisten, dan efisien. Sebuah penduga yang baik harus memenuhi ketiga syarat itu. Tak bias, konsisten, dan efisien. Nah, manakala kita mendapati sebuah persamaan simultan di mana ada variabel random yang berfungsi sebagai explanatory, ada asumsi yang dilanggar. Ada asumsi yang dilanggar. Kalau kita paksakan dengan menggunakan metode OLS, apa konsekuensinya? Nah, ini di sini di sini ditulis oleh Pak Gujarati. Kita garis bawahi ya. Nah, ini. Penduga OLS bias dan tidak konsisten. Mestinya masih belum titik ya. Bias dan tidak konsisten. Oh, ini ada ini. Ini ada ini ya. Bias dan tidak konsisten walaupun untuk sampel besar. Jadi penduga OLS akan bias dan tidak konsisten walaupun sampelnya besar. Paham? Nah, ini adalah ini namanya masalah statistik ya.
berpikir secara statistik. Jadi saya ulangi, penduga OLS tidak, maaf saya ulangi, penduga OLS akan bias dan tidak konsisten walaupun sampelnya besar. Nah, sebuah metode estimasi, ya, sebuah metode estimasi itu idealnya memenuhi ketiga sifat-sifat tadi. Tak bias, konsisten, efisien. Tetapi seringkali di dalam praktek, ya, ada saja sifat-sifat yang tidak dipenuhi. Ada yang sudah ngambil Bayesian, metode Bayesian, ngambil mata kuliah Bayesian? Halo? Ada yang mengambil mata kuliah Bayesian? Enggak ada. Nah, metode Bayesian itu bias. Saya tegaskan, Bayesian itu bias, tetapi efisien. Jadi yang namanya bias itu kan ekspektasi dari statistik, theta topi tidak sama dengan theta. Nah, biasanya biasnya itu sesuatu dibagi N. Misalnya 1 dibagi N. Biasnya ya. Apa konsekuensi logisnya? 1 dibagi N. Kalau N-nya semakin besar, 1 dibagi N nilainya berapa? Biasnya itu biasanya begitu, 1/N misalnya ini ya. Coba kalau S kuadrat yang rumusnya 1/N itu ya, itu bias. Kalau 1/N minus 1 itu tak bias. Nah, selalu ada nilai N di bawah sebagai pembagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau N-nya semakin besar, sebuah bilangan dibagi bilangan yang besar akan mendekati 0. Itulah yang dikatakan tak bias asimptotik. Itu sebetulnya pengertian dari konsisten. Konsisten itu boleh dikatakan sebagai kalau N-nya kecil dia bias, tetapi kalau N-nya besar dia tak bias. Nah, dalam kasus simultaneous equation, walaupun sampelnya diperbesar, dia tetap bias. Kalau konsisten enak, begitu sampelnya diperbesar selesai urusan ya. Nah, di sini tidak. Di sini penduga OLS itu akan bias dan tidak konsisten walaupun sampelnya besar. Nah, secara matematis atau secara statistik ditunjukkan di sini. Ini ya, JT, kemudian mana ini? Nah, ini biasnya ini. Ini biasnya. Kelihatan ya? Ini bias. Tidak ada N, tidak ada N. Tidak ada N. Sehingga apa? Ya sehingga ini nggak mungkin mendekati 0. Nggak mungkin mendekati 0. Jadi tetap bias. Ekspektasi dari beta 1, ekspektasi beta 1 tapi beta itu per bias ini. Ini bias terus. Ya. Oke, ini ada pembuktian matematisnya ya.
jadi bias dan tidak konsisten. Oke, ini komponen biasnya di sini. Oke, oleh karena itu kemudian digunakan metode two-state squares, metode kuadrat terkecil 2 tahap. Nah, bagaimana langkah-langkah di dalam metode two-state squares? Kemarin yang masa identifikasi ini sudah kan ya? Sudah kita bahas ya. Kita langsung saja ke bagaimana tahapan-tahapan di dalam metode kuadrat terkecil 2 tahap. Nah, ini bab 20 ya. Jadi metode estimasi di dalam sistem persamaan simultan itu terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok single equation methods. Dan kelompok yang kedua adalah system methods. Nah, kelompok single equation methods itu diantaranya adalah indirectly squares, ILS. Kemudian two-state squares, itu kelompok. Kemudian ini LIML, limited information maximum likelihood. Itu kelompok single equation method. Kelompok single equation method. Sedangkan kelompok yang kedua disebut dengan system method. System method. Ya, system method. Jadi single equation method dan system method. Nah, yang masuk dalam kelompok system methods itu adalah three stately squares, ya, 3 SLS. Kemudian FIML, full information maximum likelihood. Ini masuk dalam kelompok system methods. Oke, jadi ILS, two-state square, dan LIML itu single equation methods. Ya, single equation methods. Nah, tahapan-tahapan di dalam ordinary two-state squares, mana two-state ini? Nah, ini. Oh, ini masih indirect ya. Yang dalam two-state squares, nah ini. Tahapan-tahapan dalam two-state squares, ya, namanya 2 tahap. Maka tahap yang pertama ini, tahap yang pertama adalah meregresikan, ya, ini. Jadi untuk menghindari adanya korelasi antara Y1 dengan U2, Y1 dengan ini, maka diregresikan, meregresikan ya di tahap pertama ya, meregresikan setiap variabel endogen
meregresikan setiap variabel endogen yang merupakan fungsi dari predetermined variabel. Ya, ini. Y1 diregresikan dengan semua predetermined variabel. Y2 dengan kemudian menggunakan, jadi predetermined itu apa? Terdiri dari apa tadi? Variabel endogen yang lag. Kemudian variabel eksogen, baik yang lag maupun yang current. Jadi setiap Y, setiap variabel endogen yang Y diregresikan dengan semua variabel predetermined. Kemudian dilakukan estimasi dengan menggunakan OLS. Nah, katakanlah Y1. Y1 ini merupakan fungsi dari X1 dan X2. Digunakan OLS, dapat Y1 topi. Y2 juga demikian. Ya. Kalau kita punya model ini ya. Y1, Y2 juga demikian. Diregresikan dengan X1 dan X2. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, ini mengganti setiap variabel endogen yang berfungsi sebagai explanatory dengan variabel dugaannya yang diperoleh dari tahap 1. Ya. Jadi kalau kita punya model di sini ya, nah ini ya, maka Y2 di sini diganti dengan Y2 topi. Y1 di sini diganti dengan Y1 topi. Baru kemudian diregresikan lagi dengan menggunakan metode OLS. Jadi konsep two-state squares ini sebenarnya sederhana ya, sederhana sekali. Hanya menerapkan metode OLS 2 kali ya, 2 tahap. Nah, diharapkan secara teoritis begitu variabel endogen yang berfungsi sebagai explanatory atau yang kita letakkan di kanan tanda sama dengan diganti dengan nilai dugaannya, maka korelasi antara variabel tersebut dengan U atau dengan error itu sama dengan 0. Oke. Paham sampai sini ya? Sekarang sifat-sifat penduga two-state squares. Apakah sudah memenuhi ketiga sifat penduga yang baik? Tak bias, efisien, dan konsisten. Ada nggak di sini ya? Nah ini. Jadi penduga two-state squares itu masih tetap
bias. Bias, tetapi sudah konsisten. Penduga 2Z square itu bias, tetapi sudah konsisten. Sekali lagi, disebutkan di sini bahwa metode sifat-sifat statistik dari metode 2Z squares itu adalah penduga 2Z squares itu masih tetap bias, tetapi sudah konsisten. Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, ada pertanyaan? Oke. Nah, oke. Metode tadi kalau kita bicara mengenai metode kuadrat terkecil 2 tahap. Ya. Oke. Jadi tahap 1, ya, tahap 2, tahap 3. Nah ini ya, tadi apa? Ini ya. Ini kan two state ya, two state. Nah, jadi tahap dalam metode two state tadi kan tahap yang pertama apa? Meregresikan setiap variabel endogen yang merupakan fungsi dari semua variabel predetermine.
diregresikan ya. Jadi ini Z ya merupakan fungsi dari predetermine. Ya. Kemudian dapat Y topi. Ya. Jadi walaupun yang kita estimasi itu adalah sebuah sistem, tetapi estimasi parameternya individual ya, atau parsial. Ya. Y1 diestimasi sendiri, Y2 diestimasi sendiri, itu masih parsial. Ya. Itulah sebabnya metode two-state least squares itu masih dalam kelompok single equation methods ya, karena estimasi parameternya seolah-olah hanya ada persamaan tunggal. Ya, jadi kelemahan dari metode two-state least squares itu adalah adanya keterkaitan antar persamaan belum diakomodasi. Nah, sementara konsep SUR ya, yang diinisiasi oleh Zellner itu mengakomodasi adanya keterkaitan antar persamaan. Akhirnya oleh dua orang ini, Zellner dan Henry Thiel itu berkolaborasi. Bahwa pada tahap ketiga digunakan SUR. Digunakan SUR. Nah, inilah konsep kolaborasi antara two-state least squares miliknya Henry Thiel dan SUR miliknya Zellner. Menghasilkan sebuah metode yang namanya metode three-state least squares atau metode kuadrat terkecil 3 tahap. Di mana tahap pertama dan kedua itu sama dengan tahapan dalam two-state least squares ya. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah tahapan dengan metode SUR. Nah, metode ini, three-state least squares ini, ya, ini dikatakan lebih efisien dibandingkan dengan metode two-state least squares. Ya, sekali lagi, saya ulangi, metode metode three-state least squares lebih efisien dibandingkan dengan metode two-state least squares. Nah, sekarang sebuah statement ya. Misalnya ada statement metode three-state least squares lebih efisien dibandingkan dengan metode two-state. Maka secara statistik harusnya dibuktikan bahwa varian untuk three-state least squares lebih kecil dibandingkan dengan varian untuk two-state least squares. Dibuktikan secara matematis. Tapi yang gitu biasanya susah. Ya, susah. Pembuktian secara matematis itu kadang-kadang nggak gampang. Kalau bisa ya silakan. Tapi kadang-kadang susah.
Nah, oleh karena itu kadang-kadang di dalam statistik ya, kalau kita nggak mampu membuktikan secara analitik ya kita buktikan secara empirikal. Empirikal itu kan dengan data. Nah, biasanya digunakan apa? Simulasi data. Adanya konsep two state dengan three state itu kan yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dalam three state mengakomodasi adanya keterkaitan antar persamaan. Nah, dalam bahasa kita ya korelasi antara variabel respon. Nah, itu disimulasikan. Bagaimana kalau korelasinya itu rendah? Bagaimana kalau korelasinya itu sedang? Bagaimana kalau korelasinya itu tinggi? Itu yang namanya simulasi. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau kita nggak mampu berpikir secara analitik, ya kita lari ke simulasi. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, ini realitanya kan minggu ke-12 ya. Kita masih punya hutang satu pertemuan, nanti kita balas pada saat kita bayar ya, kita balas ya, kita bayar pada saat presentasi ya. Sementara kita kuliah seperti biasanya ya. Minggu depan kita praktikum mengenai metode two state dan three state dan SUR ya. Kemudian ada beberapa contoh tugas akhir maupun jurnal yang berupa simultaneous equation dan SUR ya. Nah, kalau sempat akan saya tunjukkan beberapa model yang lain, misalnya apa itu G-star, apa itu spasial ya. Nah, nanti pada minggu ke ini 12, 13, 14 ya. Nah, minggu ke-15 kita mulai presentasi. Mungkin 2 sesi ya. Minggu ke-16-nya ya kita ikuti jadwal apa namanya EAS biasa ya, kita ikut EAS seperti biasa tertulis. Sehingga saya punya 2 nilai ya, nilai UAS-nya itu, kemudian nilai tugas ini ya, tugas untuk membuat paper ya, dan presentasinya. Halo, ada pertanyaan? Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri ya. Permisi, Pak. Untuk kode presentasinya belum ya? Oh iya, saya lupa. Udah saya tulis, tapi lupa nge-share ya. Baik, Pak. Di chat ya. Jadi 292159. Baik, sebenarnya saya N ya. Sama ini, Pak. Mungkin untuk PPT yang sebelumnya, apa boleh Oh dibagikan? iya, saya ingatkan di WA ya. Oh, baik, Pak. Nanti malam saya coba untuk ya. Saya ingat di WA. Oh, tadi saya lihat di My Classroom belum ada file sama sekali ya yang saya share ya. Nanti saya Iya, share ya. Pak. Iya, baik, Saya Pak. diingatkan. Terima kasih. Ya. Oke, saya N ya. Iya, Pak.
Yang Ya, selamat terima berjumpa. kasih banyak, Pak. Ya.